Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2 yang sudah dilansing oleh LAI. Mari kita dengar secara bersama-sama. Demikian tertulis, Tuhan memanggil Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan memberi gelar sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Terima kasih ma di Tuhata ake bisa hitam se marlagut di parlagutan di Tuhata di GKPA Jalan Cikumar. Setelah 1 minggu kita melewati pengabdian karya kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Ada banyak suka duka yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita henti sejenak datang mendengar sabda Tuhan. Karena kita yakin percaya bahwa sabda Tuhan akan kembali menguatkan kita, mengarahkan kita, dan memberi kita hikmat bijaksana menjalani kehidupan yang penuh harapan. Kita telah memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis. Dan tema yang akan kita renungkan dalam minggu ke-22 ini ialah Tuhan sumber keselamatan. Tuhan sumber keselamatan. Tema ini menarik sebab ada banyak sumber keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga kita bisa saja bingung mana yang akan kita jadikan menjadi keselamatan kita. Apakah yang kita imani Allah satu-satunya, Allah Abraham, Ishak, Yakub menjadi keselamatan kita,
atau tawaran dunia yang menggirukan. Ini kita akan membahas itu dalam minggu ini, sehingga kita akan memastikan diri kita mana yang akan kita pegang sebagai sumber keselamatan kita. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, ini bicara soal pergumulan di mana bangsa Israel mengalami penghukuman Allah dalam pembuangan Babel. Mereka kehilangan arah, kehilangan harapan. Siapakah yang akan memberi mereka keselamatan? Apakah ada kekuatan Tuhan yang akan menolong mereka, membebaskan mereka dari penghukuman Babel? Ini harapan besar. Mereka harapkan ada tangan Tuhan yang akan membebaskan, melepaskan mereka dari penghukuman itu. Maka nanti Tuhan akan menjawab harapan dan doa mereka tatkala mereka sepenuhnya menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatan mereka. Tetapi kalau mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatan, harapan itu bisa sirna. Ini pergumulan, sehingga perikop ini membicarakan soal monoteisme. Tuhan tidak mau memberikan perlindungan, keselamatan bagi orang yang mendua atau tidak meyakini Tuhan sebagai sumber keselamatan. Maka Tuhan akan memperpanjang hukuman. Karena itu Tuhan mengajak umat Israel supaya yakin bahwa tidak ada Allah selain dirinya. Jika itu mereka lakukan, maka Tuhan akan berkarya, bertindak, menyelamatkan, membebaskan mereka dari hukuman Babel. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang dilakukan Tuhan supaya umat yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan? Apa yang dilakukan Tuhan? Dari teks yang kita baca tadi ada beberapa cara yang Tuhan lakukan dalam rangka menunjukkan bahwa Dialah sumber keselamatan itu, bukan yang lain. Yang pertama, kalau kita baca ayat yang ke-1 dan yang ke-4, yang dilakukan oleh Tuhan ialah Tuhan memilih orang diurapinya untuk membebaskan bangsa Israel. Pemilihan orang yang diurapi berdasarkan kehendak Allah. Artinya orang yang dipanggil Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, bisa saja bukan orang Israel. Bisa saja bukan orang yang berasal dari umat pilihan Allah. Tetapi Tuhan menggunakan haknya, otoritasnya, supaya umat ini kembali ke tanah Kanaan dari pembuangan Babel. Maka kalau kita baca ayat yang pertama, Tuhan mengurapi Koresi. Koresi ialah raja Persia yang bukan umat Tuhan. Artinya Tuhan memakai Koresi walau bukan umat pilihannya, diurapinya menjadi raja untuk tugas penyelamatan bangsa Israel dari penghukuman itu. Jadi Koresi orang yang diurapi Tuhan. Untuk apa? Dalam rangka membebaskan dan memberikan keselamatan bagi orang-orang pilihannya. Berefleksi dari sini, maka untuk menyelamatkan kita bisa saja bukan dari gereja kita, bukan dari umat percaya, dijadikan Tuhan memberi keselamatan kekal kepada kita. Bisa saja mungkin dengan pimpinan orang lain, maka kita beroleh keselamatan itu. Itu yang kita lihat, berefleksi dari sini. Kalau yang kedua, ayat 4, yang diurapi Tuhan itu ialah Yakub. Itu umat Tuhan, itu orang Israel. Dipanggil, diangkat, diurapi menjadi alat Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Artinya ini karya keselamatan yang Tuhan berikan dengan memilih orang yang memimpin umatnya supaya umatnya beroleh keselamatan. Ini yang pertama yang kita lihat, bahwa Tuhan memilih orang yang diurapinya berdasarkan kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat kembali ke ayat 1, Tuhan mengangkat orang yang diurapinya, Raja Koresi. Apa yang dilakukan Tuhan rupanya melalui Kores?
Yang pertama, Kores mengeluarkan dekret kepulangan umat Israel dari pembuangan ke tanah Kanaan. Dia mengeluarkan dekret, surat raja untuk membebaskan Israel dan kembali ke tanah Kanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendukung pembangunan bait Allah, di mana Raja Nebukadnezar telah meluluhlantahkan bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Dihancurkan Nebukadnezar. Nah sekarang Raja Koresi membantu umat Israel kalau sudah kembali ke tanah Kanaan membangun bait Allah yang kedua. Ini dukungan keselamatan yang diberikan Koresi yang bukan orang Israel. Jadi Tuhan memakai Raja Koresi untuk memberikan keselamatan bagi umat Tuhan. Ini yang pertama, bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan kita. Dia memilih mengangkat pemimpin untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, bagaimana Allah untuk menyelamatkan kita. Yang kedua ialah Allah sebagai pencipta dan sebagai pemegang kuasa. Kalau kita baca ayat 5 dan 6, maka kita akan melihat bagaimana Allah pemegang kuasa, pemegang kendali, di mana Allah mengatakan akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu artinya Allah sebagai pencipta satu-satunya yang ada, yang berotoritas, yang berkuasa menyelamatkan umatnya. Kalau dia berfirman maka jadilah. Ini yang dilakukan oleh Allah. Sehingga Allah punya kuasa mutlak untuk membebaskan dan memberikan keselamatan bagi umat Israel. Yang ketiga, bagaimana cara Allah untuk memberikan keselamatan kepada umat Israel ialah dengan penegasan monoteisme. Jadi tidak ada Allah lain selain aku. Itu Tuhan mau katakan bahwa supaya keselamatan itu nyata bagimu, supaya engkau mendapatkan keselamatan kekal, jangan menyembah ilah lain. Jangan menyembah dewa. Jangan menyembah sesembahan yang bukan Tuhan. Itu yang hendak dinyatakan. Jadi keselamatan itu dibuat oleh Allah supaya umat Israel tetap setia menyembahnya, setia memujinya, sehingga keselamatan itu nyata bagi umat Israel. Ini cerita dari perikop ini. Sekarang kita telah mendengar bagaimana kehidupan Israel kala itu, dan sekarang bagaimana kita berefleksi dari teks ini. Apa yang hendak kita bawa pulang sebagai kabar baik dalam rangka merayakan Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Kita bersuka cita mengabarkan ini kepada sanak saudara kita. Yang pertama ialah Allah satu-satunya sumber keselamatan. Kita harus pastikan kita menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah sekarang kita berefleksi dari sini. Apakah kita sebagai umat percaya sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan kita? Kita bisa koreksi nanti diri kita, tanya diri kita. Karena apa? Di dunia ini seperti saya katakan tadi di awal, menawarkan banyak sumber keselamatan. Misalnya saja keluarga bisa saja menjadi sumber keselamatan. Kita menganggap dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang utuh, itulah yang menyelamatkan saya. Jadi bukan Tuhan. Maka banyak orang sekarang membangun keluarga yang bagus, membangun persekutuan keluarga yang bagus, tetapi bukan membangun persekutuan dengan Allah yang bagus. Keluarga ini utuh, tetapi bukan menyembah Allah. Hati-hati, jangan kita jadikan keluarga sebagai keselamatan, sumber keselamatan. Tapi jadikanlah keluarga menjadi tempat kita memuji Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apalagi di dalam GKPA sekarang bulan keluarga ini. Jadi kalau bulan keluarga, mari ciptakan persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam keluarga. Jadi rumah kita menjadi rumah doa, rumah kita menjadi mezbah bagi Tuhan.
Sehingga persekutuan kita yang intim juga terjadi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Sering orang menganggap keluarga lah sebagai sumber keselamatan. Atau ada orang yang menganggap teman-teman itulah sumber keselamatan. Dia punya teman yang akrab. Sebentar-sebentar dia pergi ke temannya. Lebih banyak waktunya kepada temannya daripada waktunya bersama Tuhan. Dia menganggap bahwa kalau dia punya sahabat, punya kolega yang banyak, maka dia akan nyamanlah hidupnya, selamatlah hidupnya. Ini juga bahaya. Atau kita menganggap bahwa profesi pekerjaan kita itulah keselamatan. Dengan saya berkarir, meningkat jabatan, maka saya akan mendapatkan kuasa, power, mendapatkan uang, maka itulah keselamatan. Atau kita menganggap pendidikan atau pengetahuan sebagai sumber keselamatan. Semakin tinggi pendidikan saya, maka saya akan semakin selamat, aman, nyaman di dunia ini. Atau kita menganggap bahwa kesehatan ini yang menjadi keselamatan. Maka banyak orang yang olahraga, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, dan sebagainya. Ini menjadi sumber keselamatan. Atau yang paling bahaya sekarang ialah menjadikan gadget sebagai sumber keselamatan. Tanpa kita sadari sekarang handphone, smartphone menjadi keselamatan kita. Kalau tidak ada makanan, maka dia go food. Tidak ada transport, maka dia go ride, go car. Tidak ada orang yang membersihkan rumah, go clean. Tidak ada mengangkat barang, go box. Tidak ada alat dia untuk mengantar ke rumah orang, go send. Ini sekarang sumber keselamatan. Jadi orang sekarang nggak takut lagi di dunia ini mencari alamat rumah, tinggal map, Google Map. Dan aplikasi store ini tidak mutakhir, harusnya dimutakhirkan, dibuat kalau ada keluarga yang berkelahi, go pendeta misalnya. Jadi setiap ada yang berkelahi, bapaknya berkelahi sama mamanya, anaknya, go pendeta. Hitungan 5 menit datang pendeta ke rumahnya, selamat pagi, gitu kan. Tapi itu nggak ada dibuat oleh Google ya, atau aplikasi store. Mudah-mudahan nanti Teguh Umar ini membuat go pendeta. Jadi semua yang radius 50 meter atau 5 kilometer ada pendeta, go pendeta. Datang mendamaikan jemaat yang bermasalah. Kalau sudah pulang, dia tanya, go cash atau go pay ya mang? Ada top up-nya pula kan, top up. Ya, tips. Ya itu mudah-mudahan tidak ada, karena GKP Teguh Umar ini tidak ada jemaat yang berkelahi. Aman damai kan itu, karena resort khusus. Ini jadi menjadikan smartphone sumber keselamatan. Tetapi hati-hati, sekarang ada persoalan kita dengan gawai kita ini, smartphone ini, dengan istilah baru sekarang, yaitu gabbing. Gabbing ini artinya phone and snubbing, artinya abai, mengabaikan. Banyak orang sekarang datang ke gereja mengabaikan Tuhan dalam ibadah. Datang ke gereja mulai beribadah tapi abai dengan Tuhan, dengan gabbing, phone and snubbing. Mulai datang sampai akhir pegang handphone terus. Itulah gabbing. Hati-hati, berarti saudara telah menjadikan handphonemu mengabaikan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini nggak ada itu, nggak ada sedikit maksudnya. Hati-hati. Apalagi kalau pendeta khotbah 5 menit pertama nggak enak, langsung buka handphone, cuk. Itu namanya gabbing, phone and snubbing, abai terhadap Tuhan. Karena dari rumah tangga pun sudah kita abai dengan istri dan anak kita. Makan masih makan tapi pakai handphone terus. Mungkin berhenti supaya berhenti menggunakan handphone pada waktu tidur mungkin. Itu pun tidur pun begini terus. Karena tertidur gara-gara menonton YouTube. Gak ada lagi waktu Tuhan bersamanya. Habis karena
handphone. Tidak ada lagi waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Ini yang berbahaya sekarang. Gabbing. Nanti bisa dicari di Google apa itu gabbing. G-U-B-B-I-N-G, gabbing. Phone and snapping. Ini sudah diputuskan dunia sekarang, bahaya gabbing. Ini membuat Tuhan tersisih. Jadi bukan Tuhan lagi sumber keselamatan, tetapi smartphone menjadi sumber keselamatan. Menjawab kebutuhan kita. Perlu transfer, nggak perlu ke ATM, tinggal mobile banking. Semuanya di situ. Karena digital, digitus, jari, jemari. Itu yang pertama yang harus kita renungkan. Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan. Itu berarti punya skala prioritas. Kalaupun handphone itu smart, lebih smart Allah daripada handphone. Tidak berarti Tuhan lebih atau kalah dengan smartphone kita itu. Tuhan lebih cerdas dari smartphone-mu. Maka jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan yang maha cerdas, maha kuasa, menjadikan sumber keselamatan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang hendak kita renungkan dari teks ini ialah Allah mengurapi dan memilih pemimpin untuk menyelamatkan umatnya. Allah mengurapi dan memilih pemimpin untuk menyelamatkan umatnya. Untuk menyelamatkan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Maka engkaulah, kitalah menjadi pemimpin. Pimpinlah rumah tangga kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca kitab suci setiap hari. Supaya apa? Kita beroleh keselamatan. Ada nyanyian sekolah minggu kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu hanya nyanyian untuk sekolah minggu. Padahal tidak menjadi kehidupan keluarga Kristen sekarang. Alkitab hanya dibaca, itu pun hari Minggu. Karena ada responsoria dalam bacaan Alkitab. Habis itu di rumah tak pernah dibaca lagi. Kita mengakui engkaulah Allah sumber keselamatanku. Tapi enggak pernah baca Alkitab. Nonsen itu. Makanya mulailah membaca Alkitab sebagai pemimpin rumah tangga, share firman Tuhan kepada keluarga kita supaya mereka selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Allah mengendalikan sejarah. Allah mengendalikan sejarah. Keselamatan kekal itu bukan berada pada tangan kita, bukan inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah menyelamatkan kita. Maka bagaimanapun penyelamatan Allah kepada kita, itu Allah kendalikan sejarah. Kalaupun umat Israel 70 tahun di Babel, lalu pulang ke tanah Kanaan, lalu di tanah Kanaan mereka membangun bait Allah, itu atas kendali Allah. Sehingga tidak ada satupun dari rencana Allah yang pernah gagal. Tetapi setiap rencana Allah akan berhasil. Itu kalau kita tunduk taat pada perintah dan firman. Semua rencana Allah dalam sejarah Allah itu akan terjadi bagi kita jika kita baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Jadi GKPA harus menjadi jemaat yang unggul melayani, jemaat yang tangguh, jemaat yang efektif, efisien, jemaat yang damai, jemaat yang unggul, dan jemaat yang harmonis, yang hormat. Sehingga GKPA menjadi jemaat yang unggul melayani dalam kebersamaan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu
yang mengajar kami, Engkaulah sumber keselamatan kami. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu, sehingga kami menjadikan Engkau sumber keselamatan kami, tiada yang lain. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang akan membimbing kami selama perjalanan di dunia ini. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin.